Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di channelnya Matematika dan TPA. Pada video seri aljabar linear kali ini kita akan membahas mengenai proses Gram-Schmidt. Materi ini akan kalian dapatkan pada saat mempelajari mengenai ruang hasil kali dalam. Oke, sebagai contoh soal kita akan membahas mengenai soal on MIPA PT tahun 2009. Oke guys, mari kita langsung simak penjelasannya. Oke, sebelum kita lihat apa yang dimaksud dan bagaimana menyelesaikan proses Gram-Schmidt, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan ortogonal dan ortonormal. Oke, dua vektor U dan V dalam ruang hasil kali dalam disebut ortogonal atau tegak lurus jika hasil kali dalam U, V sama dengan 0. Sedangkan yang disebut dengan ortonormal, ya, dua vektor U dan V dalam ruang hasil kali dalam disebut saling ortonormal jika U dan V saling ortogonal dan panjang atau norm dari U dan V adalah 1. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan proses Gram-Schmidt. Ya, proses Gram-Schmidt ini adalah salah satu cara mengkonversi suatu basis sembarang menjadi sebuah basis ortogonal dan ortonormal. Oke, setelah kita melihat definisi dari ortogonal, ortonormal, dan proses Gram-Schmidt, mari kita lihat prosedur menyelesaikan Gram-Schmidt melalui contoh-contoh berikut. Oke, kita lihat di contoh yang pertama, guys, ya. Diketahui R pangkat 3 mempunyai hasil kali dalam Euclid, ya. Nah, bagaimana ya bentuk hasil kali dalam Euclid? Yuk kita lihat dulu. Jadi kalau seandainya kita punya si vektor U, ya, vektor U. Nah, elemennya adalah U1, U2, U3. Nah, dan kita punya V, elemennya adalah V1, V2, V3. Maka hasil kali dalam Euclid, ya, hasil kali dalam Euclid, oke, ini kita definisikan dia dengan si, ya, U, V ini sama dengan U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3. Nah, selanjutnya, andaikan U1 sama dengan ya 1,0,1, U2 sama dengan 1,1,1 dan U3 sama dengan 0,1,1. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis U1, U2, U3 menjadi suatu basis ortonormal. Yuk kita lihat dia. Nah, di sini kita lihat ya proses Gram-Schmidt-nya, ya, proses Gram-Schmidt-nya. Nah, bagaimana proses Gram-Schmidt ini? Nah, proses Gram-Schmidt ini kalau kita punya basis, ya, basis si U1, U2, U3, maka dengan proses Gram-Schmidt kita mengubahnya menjadi basis yang ortogonal. Ya, basis yang ortogonal. Nah, di sini kita sebut aja lah dia adalah P1, P2, P3. Lalu dari basis ortogonal ini kita ubah dia menjadi basis yang ortonormal. Ya, ini nanti kita tuliskan saja dia dengan Q1, Q2, dan Q3. Oke, selanjutnya kita lihat langkah kerjanya. Oke, kita lihat langkah kerjanya, guys. Oke, langkah yang pertama, ya, langkah yang pertama itu kita misalkan atau kita ambil. Oke, kita misalkan atau kita ambil P1 ini
adalah si U1. Ya, berarti P1 kita adalah 1,0,1. Nah, ini langkah pertama dalam proses Gram-Schmidt. Lalu yang kedua, kita cari si P2-nya, ya, kita cari P2. Nah, bagaimana cara mencari P2? Nah, ini sama dengan persamaannya adalah U2 dikurangi dengan perkalian hasil kali dalam dari U2, V1. Lalu ini kita bagi dengan norm dari P1 kuadrat, lalu kita kali dengan P1. Nah, kita hitung dulu ya. Yuk, kita hitung dia. Nah, di sini kita mau mencari perkalian hasil kali dalam dari U2, P1. Ya, oke. Berarti ya 1 kali 1 ya. 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 1. Oke, maka di sini hasilnya adalah 2. Nah, lalu guys, kita cari norm dari P1. Ya, norm dari P1 ini adalah ya hasil kali dalam P1 dengan P1 ya, tapi nanti kita akari. Yuk, berarti ini langsung saja kita buat akar dari berarti P1 berarti ini dikuadratin ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti ini akar 2 ya. Oke, nah karena normnya kita kuadratin, maka hasilnya kan 2. Oke, sekarang kita substitusi dia guys. Oke, kita substitusi di sini berarti P2 kita adalah U2 kita adalah si 1,1,1 kita kurang dengan 2 per 2 ya. Oke, lalu dikali P1 1,0,1. Nah, ini kan habis ya guys, 2 bagi 2 1. Oke, sekarang ini 1 kurang 1 berarti 0. 1 kurang 0 berarti 1. 1 kurang 1 berarti 0. Kita dapatkanlah P2-nya ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Oke, di sini kita tulis ulang dulu biar kita ingat ya. Kita tadi punya P1 adalah si 1,0,1. Lalu kita punya P2 yang baru kita dapatkan tadi adalah 0,1,0 ya. Oke, sekarang langkah yang ketiga, kita akan mencari si P3. Nah, bagaimana cara mencari P3? P3 ini sama dengan U3 dikurang hasil kali dalam U3, P1, lalu kita bagi dengan norm dari P1, kita kuadratkan dikali P1, lalu kita kurangkan lagi dengan hasil kali dalam U3 dengan P2. Ya, ini kita bagi dengan norm dari P2, lalu kita kali P2. Oke, kita cari dulu masing-masing ini guys ya. Oke, kita lihat dia si hasil kali dalam dari U3, P1. Nah, siapa U3 ya? Oke, kita catat dulu U3. U3 itu adalah si 0,1,1. Yuk, kita selesaikan ya. Berarti U3 V1, berarti ini kali ini. Berarti 0 kali 1 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 1. Berarti 1 guys ya. Oke, sekarang kita tadi sudah tahu norm dari P1 kuadrat itu adalah 2 ya. Oke, lalu kita mau cari hasil kali dalam dari U3 dengan P2. Oke, berarti ini sama ini ya. Berarti 0 kali 0 tambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Hasilnya juga 1 ya. Oke, sekarang kita mau cari norm dari P2. Oke, berarti ini kuadrat ya langsung saja. Berarti akarnya hilang ya. Oke, berarti ini 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti hasilnya 1 ya. Oke, jadi kita dapatkan si P3-nya. Oke, kita dapatkan P3-nya sama dengan U3 berarti 0,1,1 dikurang ini adalah si 1 ya, ini 2. Oke, P1 berarti 1,0,1 dikurang yang ini hasilnya adalah 1 berarti 1 per 1, P2-nya 0,1,0. Oke. Berarti kita kurangkan dia guys, 0 dikurang min setengah dikurang 0 berarti min setengah. 1 dikurang 0 dikurang 1 berarti 0.
1 dikurang setengah berarti setengah, dikurang 0 berarti setengah. Kita dapatkanlah yang ini. Nah, jadi kita dapatkan basis ortogonal ya. Ortogonalnya adalah si himpunan dari P1, P2 dan P3. Oke, guys. Bagaimana kira-kira untuk mencari basis ortogonal? Bisa ya? Oke, selanjutnya guys, kita mau mencari si ya yang keempat, kita mau mencari basis ortonormal. Ya, kita mau cari sekarang basis ortonormalnya. Ya, si Q1, himpunan Q1, Q2, Q3 ya. Oke. Yuk, kita lihat. Ingat, Q1 itu sama dengan P1 dibagi dengan norm dari si P1. Nah, tadi kita sudah tahu norm dari P1 itu kan akar 2 ya. Akar 2 ya. Berarti ini sama dengan si ya. Oke, 1 per akar 2 ya. 1 per akar 2 dikali dengan P1-nya tadi adalah 1,0,1 ya, maka ini kita dapatkan adalah 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Oke, ini si Q1-nya. Oke, sekarang kita mau cari Q2. Q2 berarti P2 per norm dari si P2. Nah, norm dari si P2 adalah 1, berarti 1 per 1. Oke, P2-nya adalah 0,1,0, maka ini hasilnya adalah 0,1,0. Oke, sekarang kita mau cari Q3. Q3 adalah si P3 dibagi dengan norm dari si P3. Oke, nah berarti ini ya kita tahu P3 itu tadi adalah min setengah, 0 sama setengah ya. Oke, sekarang kita lihat dia panjangnya ya, norm dari si P3 belum tahu. Yuk kita cari dulu norm dari si P3. Berarti norm dari si P3 berarti sama dengan akar. Oke, ini kita kuadratkan berarti 1/4 ditambah ini 0 ditambah berapa nih? 1/4 ya. Oke, berarti ini kan sama dengan akar 2/4 ya. Atau kita boleh buat setengah akar 2 ya. Oke, maka di sini jadi kita tuliskan dia. Oke, 1 per setengah akar 2. Oke, ini kan kalau apakah bisa dipahami? Oke ya, nah silakan diulang-ulang kembali jika kalian masih merasa bingung. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua guys. Nah, soal yang kedua ini kita ambil dari soal ON MIPA PT tahun 2009 ya. Oke, di sini kita punya P1-nya adalah ruang polinom real berderajat paling tinggi 1. Hasil kali dalamnya adalah seperti itu ya. Oke, yuk kita lihat proses Gram-Schmidt-nya. Oke, proses Gram-Schmidt. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi ya di contoh pertama tadi, dalam proses Gram-Schmidt ini dia mengubah basis. Oke, ini kita buat U1, U2. Lalu kita ubah menjadi basis ortogonal ya. Basis ortogonal yaitu kita tulis aja jadi P1, P2 ya. Lalu kita ubah dia menjadi basis ortonormal ya, basis ortonormal. Oke, ini nanti kita sebut aja dia dengan Q1, Q2 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat prosedurnya. Ini kita ya, kita misalkan dulu ya. Si U1-nya itu adalah 1. Oke, sedangkan U2-nya itu adalah X. Oke, sekarang kita lakukan langkah kerjanya. Oke, langkahnya. Oke, langkah 1. Nah, kita misalkan ya, kita misalkan atau kita ambil si P1-nya adalah U1. Berarti ini adalah si 1. Oke, sekarang kita mau yang kedua, kita mau mencari si P2. Ya, tadi P2 itu adalah si U2 dikurang hasil kali dalam dari U2, P1 dibagi dengan norm dari P1 kuadrat dikali P1.
Nah, kita lihat ya bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini kita pindahkan apanya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Ternyata tidak tempat, kita pindah di sini. Oke, kita lihat dulu tadi hasil kali dalamnya ya. Tadi dia buat hasil kali dalamnya. Ya, hasil kali dalamnya adalah si integral dari 0 sampai 1. Di sini dia bilang Px, Qx ya. Dx. Oke. Nah, kita lihat langkah yang kedua tadi, P2-nya. Ya, P2-nya itu kan tadi sama dengan si U2 dikurang hasil kali dalam dari U2, P1 ya, lalu dibagi dengan norm dari P1 kuadrat dikali P1. Oke, kita cari dulu normnya ya. Ininya dulu, hasil kali dalam. Hasil kali dalam dari U2, P1. Nah, berarti ini sama dengan integral dari 0 sampai 1 Px-nya. Boleh aja kita ambil si U2. U2-nya tadi adalah si X ya. Oke, sedangkan P1-nya adalah 1 ya, dx. Berarti ini ya 0,1, ini kan tetap X ya, dx. Oke, kalau kita integralkan berarti ini setengah X kuadrat ya. Oke, dengan batas 1, 0, berarti ini adalah si setengah. Oke, sekarang kita mau cari norm dari si P1. Ya, norm dari P1 berarti tadi apa? Berarti ini adalah hasil kali dalam P1, P1, lalu kita akar ya. Oke, berarti kan ini sama dengan apa nih? Ya, akar atau nanti pangkat setengah ya. Di sini pangkat setengah dari siapa? Dari akar dari P1 berarti apa? 1 kali 1 dx ya. Oke, sorry. Ini integral ya harusnya ya. Ini integral dari 0 sampai 1. Oke, berarti ini adalah si integral ya. Dari 0 sampai 1, ini kan 1 kali 1, 1, berarti 1 dx. Oke, nanti hasilnya itu semua apa? Pangkat setengah ya. Oke. Nah, oke, kita selesaikan dulu ini. Berarti berapa integral dari 1 dx? Adalah si x ya. Berarti x pangkat 1, 0 ya. Baru nanti diakarin. Oke, berarti kalau ini kita maukan 1 ya. Berarti 1 kita pangkat setengah. Ya, hasilnya kan 1. Berarti kita sudah dapatkan. Berarti dari sini kita sudah dapatkan si P2-nya. Oke, P2. Berarti U2. U2-nya adalah X dikurang. Ini hasil kali dalamnya adalah 1/2. Dibagi normnya adalah 1 ya. Kita kuadratkan kan 1 juga ya. Oke, dikali P1-nya berapa? Adalah 1. Maka kita dapatkan di sini adalah X dikurang setengah. Ini P2-nya. Maka kita dapatkanlah basis ortogonalnya guys ya. Basis ortogonalnya adalah si P1, P2. Oke guys, bagaimana kira-kira? Bisa ya? Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, karena di sini dia cuma ada 2 basisnya, maka selesai ya. Cuma ada 2. Kalau di contoh pertama kan basisnya ada 3, maka apa? Sampai 3 kali kita kerjakan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat untuk basis ortonormalnya. Ya. Langkah yang ketiganya, kita mau mencari basis ortonormalnya. Oke, ini kita misalkan adalah Q1, Q2. Oke, nah kita tahu ya Q1 itu sama dengan P1 per norm dari si P1. Oke, berarti kita dapatkan 1 per norm dari P1 itu kan adalah 1 tadi ya. Udah kita cari. Baru di sini P1-nya. Ya, P1-nya kan 1. Berarti ini sama dengan 1. Oke, sekarang kita mau cari Q2. Berarti Q2 itu adalah P2 dibagi dengan norm dari si P2. Oke, kita sudah tahu ya si P2 itu tadi adalah X dikurang setengah. Berarti kan kita mau mencari si norm dari si P2. Oke, kita cari norm dari si P2. Norm dari si P2 berarti ini sama dengan ya ini tadi pangkat setengah ya. Oke, baru integral dari ya 0 sampai 1 P2-nya itu kan ini ya. Berarti X kurang setengah kita kuadratin ya. Dx. Oke, kalau ini kita jabarkan dulu dalamnya. Oke. Ini berarti integral dari 0 sampai 1. Ini berarti X kuadrat. Oke, baru
ini ya adalah min X kalau kita jabarkan ya. Baru tambah 1/4 ya. Oke, nah DX nanti hasilnya kita akari ya. Oke, yuk ini kita integralkan, berarti ini adalah 1/3 X kuadrat, X pangkat 3 dikurang ini setengah X kuadrat, baru ditambah 1/4 X. Dengan batas dari 0 sampai 1, nanti hasilnya kita akari. Oke, yuk kita masukkan, berarti ini 1/3 dikurang 1/2 ditambah 1/4. Nanti hasilnya kita akari. Yuk, berarti ini kita samain penyebut jadi berapa guys? Per 12. 12 bagi 3, 4. Ini kurang 6. Tambah 3 ya. Baru ini nanti kita akarin. Berarti ini jadi siapa guys? Ini kan 1 ya. Maka nanti hasilnya apa? 1 per akar 12 ya. Ya, 1 per akar 12. Atau boleh juga ini kita buat adalah 1 per 2 akar 3 ya. Ya, oke. Sekarang kita dapatkan si Q2-nya. Oke, berarti Q2-nya ya adalah ini tadi ya, 2 per akar ya, 2 per akar 2 berarti ya, sudah dapat ya. 2 per akar 3 ya, 2 per akar 3. Oke. Berarti Q2-nya tadi apa? Kita kalikan ke dalam, berarti 1 per 2 akar 3X ya, baru apa? Baru enggak ya, ini dia seper ya. Oke, salah, ini berarti kita ulang dulu. Ya, ini itu kan dia 1 per ya, bukan 2 akar 3 ya. Berarti ini 1 per ya 2 akar 3 gini. Berarti ini kan jadi naik ya. Berarti ini hasilnya jadi siapa? Q2-nya adalah 2 akar 3X baru dikurang berapa? Oke, ini 2/3-nya kan habis. Ya, berarti jadi si akar 3 ya. Berarti akar 3X. Oke guys, bagaimana kira-kira? Berarti nanti dia dapatnya basis ya. Basis ortonormalnya. Oke, basis ortonormalnya adalah si Q1, Q2. Oke, nah bagaimana kira-kira guys? Bisa dipahami lah ya. Oke, nah ini dulu pembahasan kita untuk proses Gram-Schmidt untuk contoh pertama dan contoh kedua kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini memberikan manfaat. Tetap bersama kami di MedD Channel ya untuk materi-materi mengenai TPA dan matematika. Oke, tetap sehat, tetap semangat.